Mas Anas, Ya, selamat Pak. datang, selamat Datang ya, Pak. pagi. Mbak, ini Mbak dari mana? Oh ya, terima kasih Mbak atas kunjungannya ke Gunung Ireng. Ini Mas Anas sama Mbak mau lihat kondisi wisata alam di Gunung Ireng Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Kita berke, mari kita lihat dari dekat kondisi view-nya Gunung Ireng. Terima kasih. Oke. Jadi puncaknya Gunung Ireng ya ini Pak? Iya Mas. Oh. Iya, Mas. Kalau Gunung Ireng ini tempatnya di dusun apa di sini Pak? Gunung Ireng itu tempatnya di Dusun Serumbung, Ya. Desa Pengkok, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Oh ya. Jakarta. Di Jakarta. Dan Gunung Ireng ini mulai dibangun mulai tahun kapan Pak? Sebenarnya Gunung Ireng dibangun mulai tahun 2011. 2011. Tapi dilonceng oleh Ibu Bupati Kugatinga waktu itu tahun 2013. Oh, 2013. Tepatnya di bulan September tanggal 3. Dan selain itu kelebihan di Gunung Ireng kalau saya amati kan sangat bagus untuk tempat berfoto-foto karena di sini ada beberapa tempat spot selfie ya Pak. Nah di sini sebenarnya tempat spot selfie ada sekitar 4 ya Pak ini Pak. Iya. Ada 4. Dan gazebo ada berapa Pak di sini Pak? Gazebo ada 8 Mas. Oh ada 8. Gazebo ada 8. Sementara untuk tempat spot selfie ada 4. Untuk homestay? Untuk homestay ada 2. Ada 2. Oh. Berarti memang untuk di Gunung Ireng ini sangat sudah bagus ya Mbak. Iya. Yang mengenai Ya, fasilitasnya sudah ada beberapa tempat spot selfie, juga ada beberapa gazebo untuk kita beristirahat, bahkan juga sudah ada homestay. Nah besok misalkan kita mau ajak teman-teman yang mau nginep bisa nggak Pak? Siap. Di situ. Sejarah Gunung Ireng itu bahwa waktu kira-kira tahun 1800-an Ya. itu sebenarnya kan kami ada 2 informasi. Yang pertama ini menurut mitos nenek moyang kami yang ada di sini. Ya. Itu konon katanya waktu itu di Gunung Merapi itu ada Bimo Seno itu Ya. bermain bintang. Bintang. Nah, kebetulan ada banyak kera di sana. Kemudian Sang Bima karena merasa terusik, dia melihat bintang terusik oleh banyak kera sehingga dia itu marah. Kemudian puncak Gunung Merapi itu ditendang, akhirnya setelah ditendang hancur ujungnya atau ya sebelah atas gunung itu sehingga pecahannya serpiannya ada yang jatuh di sini. Sampai sini. Ya, sampai sini dipercaya ini pecahan dari Gunung Merapi. Ini mitos, tapi secara ilmiahnya bahwa Gunung Ireng ini sebenarnya adalah sebenarnya waktu itu ini termasuk laut. Oh laut. Ya, bagian dari laut. Kemudian ini salah satu gunung api waktu tahun 1800 itu. Dan ujungnya ini adalah karena gunung api masih aktif, Ya. maka lambat laun lava yang naik dari puncak gunung api itu lava termasuk batuan aglomerat ini bertambah besar akhirnya terwujudlah yang namanya Gunung Ireng sampai sekarang ini. Nah kemudian sejarah Gunung Ireng ini waktu itu menurut sejarah dari nenek moyang kami dan beberapa literatur
ini waktu itu memang sini ini hutan mas. Hutan, ya, ya. hutan belantara. Kemudian hutan belantara itu belum dijamah oleh siapapun sehingga sangat angker. Wah. Kemudian waktu itu di sekitar tahun 1818 itu dari Keraton Mataram lama Kota Gede itu silsilah dari putra Pangeran Puger atau salah satu kerabat keraton itu ditugasi untuk babat alas termasuk sampai di sebelah selatan Patok, tepatnya di tempat kami ini. Itu bernama waktu itu Raden Kertodongso dan saudaranya yang namanya Tohjoyo. Ya, Raden Tohjoyo. Karena dia merasa asing masuk ke hutan di daerah kami ini karena masuk hutan belantara, dia di situ karena menemui jalan buntu dia bersemedi, terus ketemulah bertapa. Akhirnya dia ditemui oleh jin yang namanya jin ireng, ya, jin ireng tapi berbentuk manusia. Karena dia merasa dalam pertapaan itu jin ireng itu merasa terusik, akhirnya terjadilah di situ peperangan. Akhirnya berkat kesaktian dari Tohjaya dan Raden Kertodongso itu akhirnya ini jin ireng yang membo artinya seperti manusia ini akhirnya kalah. Karena kalah dia bersedia mengabdi pada Raden Tohjoyo. Nah, setelah ini ternyata dia mau membantu untuk istilahnya buka hutan. Nah, terjadilah waktu peperangan besar itu, ternyata Wong Ireng yang menghuni di hutan ini ternyata kalah. Oleh karena itu waktu itu dusun ini karena dia kalahnya itu di Serumbung, makanya dusun ini dinamakan dusun Serumbung. Kemudian dia lari sampai dikejar ke tempat ini, akhirnya dia ke Pengkok. Maka desa ini dusunnya Serumbung, kemudian kelurahannya itu kalau ada rejaning zaman dinamakan desa Pengkok, dari kata-kata Pengkok karena Wong Ireng atau jin ireng itu kalah. Nah, terus akhirnya masyarakat meyakini di sini ini dinamakan dusun Serumbung, desanya Pengkok. Kemudian karena jin itu pengganggu dan termasuk abdi setia dari Tohjaya, sampai sekarang untuk mengingat bahwa kami ada leluhur meskipun ini yang jaga kami istilahnya di masyarakat Serumbung ini, sampai sekarang dilestarikan. Itu ada tari-tarian yang namanya Wong Ireng sampai sekarang. Secara geologi sejarah Gunung Ireng ini seperti apa? Oh iya, makasih Mbak. Untuk Gunung Ireng sebenarnya ini dulu ini adalah gunung api yang aktif. Begitu bertambah tahun, begitu dia itu melakukan aktivitas atau istilahnya mengeluarkan lava. Nah, lava-lava inilah lava yang sudah kita lihat ini, kemudian lava itu muncul ke permukaan, akhirnya mengeras seperti yang kita lihat di sebelah ini. Adalah ini wujud lava yang sudah mengeras, sepertinya seperti ini juga. Ini lava yang sudah mengeras. Nah, lava yang keluar dan mengeras itu bersamaan dengan batu aglomerat yang seperti besar-besar seperti ini, aglomerat. Kemudian ada batu basal, kemudian ada jenis batu bom yang ada bulat-bulat besar itu. Ini adalah wujud daripada lava yang muncul bersama dengan lava itu. Maka kelamaan akhirnya ini kemunculan mereka ini kan mengeras, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun-tahun, bertahun-tahun akhirnya mengeras seperti ini. Ini sebenarnya adalah lava yang muncul dari perut bumi. Sehingga ini ada beberapa batu, banyak batu memang yang secara ilmiah, secara edukasi memang banyak dari kampus ini mempelajari. Kemudian kami sendiri melihat dari dekat bahwa ini betul-betul adalah lava yang muncul kemudian mengeras, sehingga batu-batu yang ada di sini sebenarnya banyak macamnya mas, bisa puluhan bahkan ratusan jenis batu, tapi yang
kami tahu beberapa jenis batu ini adalah batu untuk edukasi, dan ini munculnya adalah di abad-abad 8.